memang kita harus melihat barang apa yang kita mempunyai aspek comparative advantage yang akan kita tekunin dan perdalam secara industri, yaitu added value, supaya bisa kita jadikan jagoan untuk ekspor, di mana barang itu tidak banyak negara yang memiliki lah, tapi hampir semua negara menginginkan barang itu. Kita udah betul jadi kebijakan pemerintah melarang ekspor mineral mentah, misalnya nikel itu udah betul. Lalu boksit juga sudah dilarang untuk mengekspor. Dia harus ada processing hilirisasi, itu udah betul. Terus artinya barang-barang perkebunan juga diantaranya kan kita punya CPO juga cukup kuat. Tambah yang lain misalnya timah kita juga cukup kuat. Belum kita bicara rempah-rempah yang selama ini kita lupakan, di mana kita dulu itu kenapa dijajah Belanda, karena Belanda juga nyari rempah-rempah. Itu harus kita jadikan semacam jagoan komoditi yang harus kita ekspor. Tapi perlu catatannya harus diberikan added value. Perjalanan kita ada di mana sih Pak untuk bisa segera mempercepat comparative advantage yang dimiliki oleh produk-produk ekspor Indonesia bisa sejajar dengan negara lain? Karena sepertinya juga banyak sekali kendala di jalan atau perjalanan kalau kita mencoba shifting beralih ke added value di luar produk-produk utama ekspor. Ya, kita lemahnya dari pembiayaan. Jadi lembaga pembiayaan kita memang kurang dalam sekali. Walaupun kita sudah punya yang namanya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, tapi satu, volumenya tidak cukup. Kedua, memang sistemnya masih, menurut anggapan saya, dalam tanda petik, masih primitif, masih seperti biasanya. Jadi memang kita kurang kaya terhadap produk-produk pembiayaan, khususnya produk pembiayaan ekspor. Oke, terkait juga dengan pembiayaan yang diperlukan, dengan operational cost export-import performance kita, realisasi hingga per hari ini mungkin seperti apa sebenarnya stimulus dan kebijakan-kebijakan insentif yang sudah dijanjikan dan akan direalisasikan oleh pemerintah. Dari GPEI sendiri melihat nilai efektivitasnya seperti apa? Saya punya catatan sendiri, yaitu stimulusnya bagus, ya keinginannya bagus. Tapi di tingkat pelaksanaannya memang sangat lambat, dan masing-masing pelaksanaan di tingkat pelaksanaan mempunyai persepsi yang berbeda-beda, dan mereka mempunyai aturan internal sendiri-sendiri. Jadi misalnya stimulus ekonomi untuk korporasi yang 10 miliar sampai 1 T itu mungkin di bank negara mungkin pengertiannya hampir sama, tapi bank swasta pasti berbeda. Dan bank negara pun antara pusat sama cabang kadang-kadang mempunyai penilaian yang berbeda. Nah, kita belum kompak ya kelihatannya di tingkat pelaksanaan.